saya Andi Suteja dari Leadership Management Institute dalam acara Strategic Coaching on the Air. Saya hari ini akan menceritakan gunanya atau pentingnya menemukan tujuan hidup. Karena saya tahu banyak sekali dari kita yang mungkin sudah punya anak, bahkan sudah besar, sudah kuliah anaknya, kita sebagai orang tua masih belum tahu apa itu artinya tujuan kehidupan ini. Nah, sehingga seringkali kita ketika menjadi orang tua bingung ya memotivasi anak kita. Kita juga bingung ya membantu anak kita menemukan tujuan hidupnya. Ingin jadi apa ya mereka ya? Sebetulnya mereka bisa jadi apa gitu ya. Nah, mungkin saya mulai dengan sebuah cerita. Nah, cerita ini berkaitan dengan cerita seekor burung Raja Wali. Tapi ceritanya dia bertumbuh itu tidak seperti burung Raja Wali ya. Jadi silsilahnya begini. Pada suatu waktu ada seekor induk burung Raja Wali ya menetaskan telur di sarangnya. Dan kalau kita tahu burung Raja Wali itu dia tingginya di sebuah tebing-tebing yang tinggi, terjal seperti jurang, dan mereka mempunyai sarang yang tidak bisa didekati oleh predator-predator lain sehingga tidak mudah dimakan. Nah, ketika induk ini menetaskan telurnya di atas ini, jadi ada satu cerita tentang seekor burung Raja Wali. Nah, cerita burung Raja Wali ini dimulai dengan induk burung Raja Wali yang mengeluarkan telurnya di atas sarangnya. Dan kalau kita tahu sarang burung Raja Wali itu di atas tebing-tebing yang terjal dan tinggi jurang. Nah, di situ ada sarang, sarangnya itu susah diambil oleh predator-predator lainnya sehingga terlindung, karena memang populasi burung Raja Wali tidak sebanyak burung-burung yang lain atau seperti ayam dan lain-lain. Nah, burung Raja Wali ini setelah mengeluarkan telurnya taruh di atas sarang, ternyata sarangnya itu tidak cukup kuat sehingga sarangnya bocor. Terlepaslah telur itu dan rupanya masih selamat, telur tidak langsung pecah, tapi dia menggelinding sampai ternyata di bawah tebing itu ada peternakan ayam ya, tempat biasanya induk ini cari mangsa. Nah, telur ini menggelinding, akhirnya masuklah di dalam kerangan peternakan ayam itu. Ada seekor induk ayam yang melihat telurnya. Telur siapa itu ya? Oh, telurnya ada di sini. Wah, tapi dia mengambil inisiatif. Induk ayam ini dia rami setiap hari. Apa kabar, sahabat TV Excellent? Kembali saya Andi Suteja dari Leadership Management Institute bersama Strategic Leadership on the Air. Hari ini saya akan membahas tentang pentingnya menemukan tujuan hidup dalam setiap insan diri kita. Nah, kenapa dia penting? Saya mungkin akan kita mulai dengan sebuah cerita. Ada sebuah cerita tentang burung Raja Wali. Jadi ada seekor burung Raja Wali yang baru mengeluarkan telurnya. Ditaruhlah di sarangnya di atas tebing yang terjal, jurang yang tinggi. Tapi entah kenapa bolong itu sarangnya, dan telur itu jatuh keluar, tapi untung tidak pecah, menggelinding, akhirnya di bawah itu ternyata ada peternakan ayam. Menggelinding masuklah ke dalam peternakan ayam itu, dan ada seekor induk ayam memperhatikan telur ini telur siapa ya? Tapi dia ambil inisiatif. Oke lah, saya rami aja deh telurnya. Dia rami telurnya ya, dan kemudian lama kelamaan akhirnya menetas juga tuh itu telur, dan keluarlah seekor burung. Dia
dibesarkan oleh induk ayam itu. Ini karena sebuah cerita, saya ceritakan aja, diilustrasikan bahwa akhirnya setelah lahir, setelah menetas, ya burung itu belum tahu dia itu apa sih rajawali atau ayam, tapi karena dia tahunya induk ayam, ya oleh induk ayam ini dimasukkan sekolah, ya taman kanak-kanak negeri ayam, kemudian sekolah terus sampai SD negeri ayam, SMP negeri ayam, dan dia juga kalau berlari kayak ayam. Dia tidak bisa terbang karena tidak ada yang mengajarkan terbang. Ya, bermain futsal dengan ayam-ayam yang lainnya, having fun ya dengan anak-anak ayam yang lain. Suatu ketika pemilik peternakan ini masuk ke dalam peternakan itu mulai bertanya, kenapa kok ayam saya satu ini beda katanya? Dia bermain sama ayam-ayam yang lain, tetapi kok ayam-ayam lain nggak tahu bahwa itu burung rajawali, dan mereka tidak takut lagi. Mereka hanya sangat akrab main. Nah, kan ini cerita lagi, dia panggil lah si burung rajawali itu. Dek, kamu kesini. Saya, Pak. Iya, kamu. Kenapa, Pak? Ya, ini loh. Kamu ini burung rajawali, kenapa ada di sini? Dia bilang, siapa rajawali? Dia cari kiri kanan. Nggak ada Pak yang rajawali. Kamu ini yang burung rajawali. Saya rajawali. Iya, kamu burung rajawali. Dia pikir, enggak. Saya lahir di sini. Dia keluarkan dari dompetnya foto keluarganya. Ini foto ini kayak kakek saya nih, ayah saya, ya ini om saya, tante saya. Ini lahir saya di sini. Kamu badannya beda. Kamu itu badannya lebih besar daripada ayam. Kamu lebih kuat lagi. Oh, itu saya sudah tahu, Pak. Karena saya sudah pernah tanya sama guru saya di sekolah, guru biologi bilang katanya saya lahir dengan DNA yang berbeda, karena itu saya lebih kuat, saya lebih tinggi, saya jago basket, saya jago olahraga karena badannya besar. Dan si punya peternakan itu mencoba mengingatkan, meyakinkan bahwa dia itu burung rajawali bukan, tapi selalu dia berkukuh, saya ayam, rajawali, ayam, rajawali, ayam. Setiap hari tidak habis-habisnya, sampai berhari-hari nggak bisa juga diyakinkan. Akhirnya suatu saat si pemilik peternakan ini mengambil inisiatif. Yuk kita pergi jalan-jalan. Wah asik, diajak jalan-jalan nih. Masuk mobil, naik ke atas pegunungan, sampailah di Bukit Terjal Tinggi. Di bawahnya ada pemandangan peternakan mereka. Mereka bilang, lihat dong, tuh peternakan kita, ya indah ya view dari sini, pemandangan dari sini. Dari atas kelihatan, itu sekolah saya, rumah saya, kelihatan. Tapi hari ini kita bukan mau jalan-jalan, kata yang punya peternakan, maksud gak apa-apa. Hari ini yang pegang itu burungnya, saya akan lempar kau ke jurang ini. Kita lihat, you akan terbang atau you mati. Wah, dia berontak ya. Tapi yang pemilik ini mengatakan, pemilik peternak, daripada saya lihat rajawali attitude-nya ayam, udahlah kita lempar aja. Dia ambil burung rajawali, dia lempar sama yang owner, sama pemilik itu, dia lempar keras sekali, jauh. Kita lihat apa yang terjadi. Burung itu mulai jatuh dari tinggi lebih 100 meter, dia jatuh pelan, jatuh bukan pelan lagi, cepat gitu ya. Dan burung itu harus mengambil keputusan, apakah dia akan terbang seperti burung rajawali, ataukah dia akan mati seperti ayam presto di bawah. Nah, sahabat TV Excellent, silakan sahabat menentukan, apakah dia akan mati sebagai ayam presto, atau dia akan hidup seperti burung rajawali. Nah, siapa yang memutuskan? Memang pemirsa bisa vote di sini, bisa bilang, oh yang mungkin akan hidup, oh dia akan burung rajawali, akan terbang. Akhirnya nanti dia coba karena kepaksa. Well, semuanya ada dalam pikiran dia sebetulnya. Hidup dan mati dia
ditentukan oleh keputusannya si burung itu. Kalau dia mengatakan burung raja wali, dia akan coba membuka sayapnya. Sayapnya itu akan membuat dia berhenti jatuhnya, memperlahan seperti parasut, dan mungkin dia akan mulai mengglide, melayang. Dan coba dia kepakar, dia akan terbang. Kalau dia mau buka, pertanyaan apakah dia mau atau tidak? Kalau tidak mau, dia tidak bisa membuka sayapnya. Dia bilang, memang sudah takdir, kalau saya ini mesti mati ya mati. Ya udah, dia berdoa aja, Tuhan ampuni dosa saya, semoga saya masuk surga. Boom, dan dia mati. So yang mana? Jadi dia harus mengambilkan keputusan yang penting saat itu. Demikian juga Anda, Bapak dan Ibu-ibu pemirsa, sahabat-sahabat TV Excellent. Kita diciptakan oleh Tuhan. Kalau Anda percayakan adanya Tuhan, dengan satu potensi yang sangat luar biasa, itu potensi yang dari Tuhan sendiri. Diberikan kekuatan dan diciptakan juga dengan gambar dari padanya. Sehingga kita sendiri harus memutuskan, kita mau menjadi orang yang biasa-biasa atau menjadi orang-orang yang luar biasa. Nanti saya akan memperlihatkan sebuah video tentang seorang anak yang tangannya sudah mengalami kecelakaan, tangannya patah, tapi kembali lagi dan dia ingin menjadikan seorang juara dunia golf. Baik, setelah ini pemirsa,